Suara tajam itu menyebar di dalam aula utama yang besar, menyebabkan ekspresi sejumlah ahli sedikit berubah. Mereka bisa merasakan kekuatan luar biasa dari pemilik suara ini. Sementara semua orang terkejut, suara angin kencang itu tiba-tiba muncul di dalam aula besar. Seketika, kabut hitam membumbung dari luar aula ke segala arah. Akhirnya, kabut hitam itu berkumpul di tengah aula besar. Kabut hitam itu menyebar dan beberapa sosok muncul. Cara kemunculan yang unik itu segera membuat banyak orang mengenali mereka. Mereka sebenarnya anggota aula jiwa, ucap beberapa orang yang hadir. Hati banyak orang berdebar-debar saat melihat status orang-orang yang telah tiba. Mereka sedikit mengernyit. Semua orang di benua itu menyadari kekuatan aula jiwa. Jika mereka ingin merebut skill duo kelas Tian, niscaya akan menyebabkan situasi yang awalnya kacau menjadi semakin rumit. Mata Xiaoyan menatap ke udara. Senyum dingin di wajahnya semakin pekat. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu putih dengan senyum gelap dan dingin di wajahnya yang keriput berdiri di udara di depan beberapa sosok itu. Penampakan itu secara mengejutkan adalah hantu tua Zaixing yang pernah bertarung dengan Xiaoyan hingga keduanya terluka parah. Apakah lukanya sudah sembuh total? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan melirik hantu tua Zaixing. Seketika tatapannya berhenti di tangan kanan orang itu, namun yang terlihat hanyalah lengan baju kosong. Alisnya berkedut. Tampaknya meskipun iblis tua itu berhasil menyelamatkan hidupnya di bawah teratai api pemusnahan, ia juga telah membayar harga yang cukup mahal. Nampaknya hantu tua Zaixing ini sekarang telah menjadi hantu tua berlengan tunggal, ucap dokter berkicil tertawa. Ada sedikit perasaan senang dalam tawanya. Hantu tua Zaixing mengamati seluruh tempat itu dari udara. Dia tertawa dengan cara yang aneh. Sungguh meriah. Tidak disangka, sisa-sisa ini benar-benar menarik begitu banyak orang. Jika kita menunggu di sini dan menangkap jiwa, kita mungkin akan berhasil mendapatkan cukup banyak, ucap Zaixing. Banyak orang menunjukkan rasa tidak suka di mata mereka karena kalimat hantu tua ini. Aula jiwa yang menangkap jiwa dari seluruh tempat bukan lagi hal yang langka di dataran tengah. Tindakan ini tentu saja dibenci oleh banyak orang. Namun, karena kekuatan aula jiwa yang menakutkan, tidak ada yang berani menentang mereka. Mengapa salah satu lengan hantu tua ini hilang? Gumam sebagian orang-orang yang ada di dalam aula besar itu. Aula besar itu tidak kekurangan beberapa ahli yang pernah melihat hantu Zaixing sebelumnya. Mata orang-orang ini menunjukkan sedikit ketidakpastian setelah melihat lengan kosong dari yang terakhir. Sejumlah ahli yang hadir jelas menyadari kekuatan hantu tua Zaixing. Dousun bintang 5. Dia dapat dianggap sebagai ahli puncak bahkan di seluruh benua. Sangat sedikit orang yang dapat menyebabkannya kehilangan lengan. Hantu tua Zaixing di udara juga merasakan arah tatapan mata ini. Senyum gelap dan dingin di wajahnya segera ditarik. Sudut mulutnya berkedut dan dia baru saja akan mengeluarkan teriakan dingin yang gelap ketika matanya yang menyapu tiba-tiba terdiam. Seketika, raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh langsung bergema di seluruh aula. Xiaoyan, kamu masih hidup, ucap terkejut Zaixing. Tatapan mata di dalam aula besar itu tiba-tiba berubah ketika semua orang mendengar raungan hantu tua Zaixing. Akhirnya, mereka berhenti pada pemuda yang agak kurus di dalam aula. Hantu tua, bahkan kamu masih hidup. Bagaimana mungkin aku mati sebelum kau? Ucap Xiaoyan hanya tersenyum di hadapan hantu tua Zaixing yang wajahnya berubah menjadi hijau karena amarahnya. Ia berbicara dengan lambat dan santai. Bajingan, hari ini aku pasti akan membalas dendam atas penghinaan karena kehilangan tanganku, ucap Zaixing. Mata hantu tua Zaixing langsung berubah menjadi merah darah. Lengannya yang dihancurkan Xiaoyan adalah penghinaan dalam hatinya yang tidak bisa dihilangkan. Meskipun luka seriusnya saat ini sudah sembuh total, lengannya yang telah hancur tidak bisa lagi tumbuh kembali. Teriakan marah hantu tua Zaixing ini juga menimbulkan suara nafas dingin. Banyak mata menatap Xiaoyan dengan tak percaya. Lengan hantu tua Zaixing ini benar-benar dipatahkan olehnya. Si kecil ini, mengapa dia punya kekuatan seperti itu? Gumam Feng Qing'er. Feng Qing'er dan yang lainnya juga sedikit tercengang. Pria tua berjubah hitam di sampingnya
memiliki ekspresi yang agak tidak stabil. Matanya mengandung ketakutan tambahan saat dia melihat Soyen. Dia jelas memahami kekuatan hantu tua Zezing ini. Orang ini satu tingkat lebih tinggi darinya. Karena Soyen memiliki kemampuan untuk mematahkan salah satu tangan hantu tua Zezing, Soyen pasti memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi keadaan yang lebih menyedihkan. Aku telah meremehkan bocah ini, namun karena hantu tua Zezing dan Soyen ini punya dendam, surga benar-benar membantu kita, ucap Huang Xuan. Senyum dingin melintas di mata lelaki tua berjubah hitam itu saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Tang Zhen yang berada di samping Soyen juga menggunakan sepasang mata tertekun untuk menatapnya. Hatinya cukup terguncang. Pemuda ini benar-benar tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Setelah teriakan marahnya terdengar, tubuh hantu tua Zezing bergetar dan berubah menjadi asap hitam yang melesat ke arah Soyen tanpa memperdulikan banyak tatapan aneh di dalam aula besar itu. Tekanan Doqi yang besar dan dahsyat menyebabkan suara gemuruh muncul di sekitar kelompok Soyen, serta membentuk ruang melingkar kosong yang besar dalam prosesnya. Hantu tua Zezing, apakah kamu sudah tidak menginginkan lenganmu yang satu lagi? Ucap Soyen. Soyen mengepalkan tangannya saat melihat hantu tua Zezing menerkam dengan marah. 3 kelompok api surgawi segera muncul di depannya saat dia berteriak dengan dingin. Suhu di dalam aula besar tiba-tiba naik ketika api surgawi muncul. Tubuh hantu tua Zezing yang sedang berlari ke depan juga berhenti di udara dengan suara cibiran. Dia perlahan-lahan memulihkan sebagian nalarnya di bawah suhu tinggi. Dia telah merasakan kekuatan teratai api itu sekali. Oleh karena itu, hatinya secara naluriah merasakan ketakutan yang mendalam ketika dia melihat Soyen memanggil api surgawi. Selain itu, dia memiliki misi yang secara pribadi diberikan oleh kepala aula untuk dipenuhinya dalam perjalanan ke reruntuhan ini. Jika ada yang salah, dia pasti akan dihukum berat kali ini. Ada banyak ahli di sekitar bocah ini, butuh usaha keras untuk menghabisinya. Jika aku terlalu lelah saat itu, kemungkinan besar aku tidak akan mampu bersaing dengan yang lain. Ada cukup banyak ahli di sini dan bahkan harus kuhadapi dengan mengerahkan seluruh kekuatanku, ucap Zezing dalam hatinya. Mata hantu tua Zezing berkedip. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menelan amarah yang meledak-ledak dan niat membunuh yang muncul di dalam hatinya. Matanya menatap tajam ke arah Soyen saat dia berbicara dengan nada tegas. Aku yang tua ini akan datang dan menghabisimu dengan benar setelah urusanku selesai, ucap Zezing. Aku menunggumu, ucap Soyen. Soyen tersenyum dingin. Saat ini, dia telah resmi naik ke kelas Dosun. Daya tangkal yang diberikan oleh hantu tua Zezing ini sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Jika dia yang sekarang menggunakan taktik biasa, dia mungkin tidak akan mampu menghabisi hantu tua Zezing. Namun, tidak mungkin juga bagi hantu tua Zezing ini untuk sepenuhnya menindasnya seperti dulu. Terlebih lagi, teratai api pemusnahan di tingkat Daosong bintang 9 dapat menghancurkan satu lengan iblis tua ini. Saat ini, kekuatan Soyen telah melonjak ke kelas Daosun. Jika dia melemparkan teratai api ini, Soyen yakin bahwa dia pasti dapat membuat hantu tua ini tidak memiliki mayat. Soyen saat ini memiliki banyak taktik untuk menghadapi hantu tua ini. Tentu saja, dia tidak perlu terlalu takut padanya. Jika bukan karena saat ini bukan saat yang tepat dan ada musuh lain di sekitarnya yang menatapnya dengan niat jahat, kemungkinan besar Soyen akan melancarkan serangan pada hantu tua ini dan sepenuhnya membayar hutangnya saat itu, bahkan jika hantu tua Zezing ini tidak menyerangnya. Hantu tua Zezing menatap Soyen dengan tatapan tajam. Ia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan bergegas kembali. Setelah itu, ia memanggil para ahli dari aula jiwa lainnya dan langsung mendarat di depan aula besar. Meskipun yang lain tidak senang dengan sikap sombong mereka, tidak ada yang berani bicara banyak. Beberapa ahli yang lebih kuat dan faksi besar tidak mau menyinggung orang-orang dari aula jiwa saat ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menutup mata dan bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Kali ini sedikit merepotkan. Tanpa diduga, hantu tua itu juga datang. Meskipun kehilangan satu lengan akan mempengaruhi kekuatan hantu tua itu, keadaan juga akan tetap sedikit merepotkan.
ucap Tian Huo Zunze kemudian merenung. Tidak perlu khawatir, jika aku bisa melukai hantu tua ini sekali, tentu akan bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Selain itu, situasi di sini rumit. Ketika Aula Jiwa bertarung dengan para ahli lainnya beberapa saat lagi, para ahli dari Aula Jiwa pasti akan menderita beberapa kerugian dan cedera. Hantu tua itu bahkan mungkin akan terjerat sampai dia tidak bisa membebaskan diri, ucap dokter peri kecil berkata dan tertawa kecil. Apakah kamu punya dendam dengan orang-orang itu? Qinglin bertanya dengan lembut pada Xian. Itu benar, dia adalah musuh besar kita. Mereka juga akan menjadi musuhmu di masa depan. Jangan menahan diri saat bertarung nanti. Setiap orang yang kau bunuh akan mengurangi satu dari mereka. Itu bisa menebus kesalahanmu sebelumnya, ucap Xian sembari menepuk bahu Qinglin. Dia menganggap dirinya bergabung dengan kelompok itu lebih awal daripada Qinglin. Oleh karena itu, kata-katanya juga seperti orang yang lebih tua. Hal ini menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya tanpa sadar tersenyum ke samping. Qinglin juga sedikit canggung, namun dia mengangguk dengan serius dan berkata, jangan khawatir, karena mereka adalah musuh tuan muda Xiaoyan. Aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan, ucap Qinglin. Bagus, tampaknya kau menyadari situasinya, ucap Xian lalu menganggukkan kepala kecilnya tanda puas. Xiaoyan menatap kedua gadis itu tanpa daya. Pandangannya menyapu seluruh bagian dalam aula besar sebelum akhirnya berhenti pada boneka-boneka patung di sekitarnya. Kemudian dia berkata dengan lembut, jangan terburu-buru melakukan apapun saat segelnya dibuka. Semua benda ini bukan masalah sepele, akan menjadi masalah jika seseorang mendapatkannya terlebih dahulu, ucap Xiaoyan. Kelompok dokter peri kecil mengangguk pelan. Mereka semua mengerti bahwa siapapun yang memperoleh harta karun itu akan segera menjadi musuh semua orang. Ada banyak ahli di dalam aula besar itu. Jika semua orang memberikan telapak tangan, kemungkinan bahkan hantu tua Zexing akan segera memuntahkan darah dan dikalahkan. Xiaoyan ini tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang cukup kuat, tetapi ia juga memiliki prestasi yang mengejutkan dalam hal keterampilan alkimia. Yang terpenting, ia mungkin masih muda, tetapi ia tidak memiliki kesombongan seperti anak muda. Prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Lembah api pembakaran yang berteman dengannya seharusnya menjadi pilihan yang tepat, gumam Tang Zhen. Tang Zhen menganggukkan kepalanya saat melihat Xiaoyan tidak impulsif meski tergoda oleh harta karun itu. Bobot Xiaoyan di pandangan dan di hatinya sekali lagi meningkat drastis. Xiaoyan tentu saja tidak menyadari bahwa penampilannya akan meningkatkan nilai dirinya di hati Tang Zhen. Pada saat ini, matanya terfokus pada gugusan cahaya yang melayang di udara di aula besar. Cahaya di sekitar gugusan cahaya itu menjadi semakin lemah saat ini. Segelnya akan segera menghilang, ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Setelah suaranya terdengar, ke-10 gugusan cahaya itu tiba-tiba bergetar hebat. Seketika, cahaya yang sangat terang pun meletus. Di bawah cahaya yang sangat terang itu, gulungan-gulungan di dalamnya berubah menjadi banyak sinar cahaya yang melesat keluar dari dalam gugusan cahaya itu. Seluruh aula langsung mendidih ketika gulungan-gulungan itu keluar dengan cepat. Pada saat yang sama, boneka-boneka batu di sekitar meja batu juga tiba-tiba membuka mata mereka yang telah tertutup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Niat membunuh yang kuat menyebar pada saat ini. Seolah-olah sebuah bom besar telah dilemparkan ke aula besar yang awalnya tenang dan tegang saat ini. Dalam sekejap, bom itu telah menyebabkan bagian dalam aula utama mendidih seperti panci berisi minyak. Gugusan cahaya itu menghilang. 10 sinar cahaya berwarna berbeda muncul dari dalam. Melalui cahaya itu, seseorang dapat melihat samar-samar objek gulungan di dalamnya. Aura kuno menyebar dari dalam gulungan-gulungan ini. Hal ini menyebabkan mata sejumlah ahli menjadi merah darah saat ini. Nafas mereka juga tiba-tiba menjadi lebih berat. Setelah cahaya itu melonjak, aula besar itu tetap hening selama sekejap mata sebelum teriakan tajam tiba-tiba bergema di tempat itu. Seketika terdengar suara gemuruh. Gelombang demi gelombang dauki yang kuat dan padat meletus di dalam aula besar itu. Banyak sosok
menjadi seperti belalang saat mereka berubah menjadi sinar cahaya yang menyerbu ke arah gulungan cahaya tanpa mempedulikan nyawa mereka. Menghadapi banyaknya rintangan dari para ahli, ke-10 sinar cahaya itu tampak memiliki kecerdasannya sendiri. Mereka benar-benar mampu berputar sendiri saat terbang, menghindari tangan-tangan besar yang menyerbu. Sosok-sosok manusia saling bersilangan dari segala arah di udara. Suara orang-orang saling bertukar pukulan terus terdengar di udara. Tak lama kemudian, banyak sosok jatuh setelah memuntahkan darah. Akhirnya, mereka menghantam aula besar dengan keras. Suara rendah dan dalam yang teredam itu membuat jantung banyak orang berdebar kencang. Orang-orang ini semua menggunakan pukulan yang mematikan. "Jangan menyerang dulu," ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan juga tampak sangat serius saat melihat situasi yang tak terkendali ini. Dia menghentikan Xian yang hendak bergerak dan berbicara dengan suara yang dalam. Tang Shen di sampingnya juga mengangguk sedikit. Dia menghentikan ahli dari lembah api pembakaran dan menatap tajam ke arah banyak ahli di udara yang mengejar sinar cahaya yang bergerak kemana-mana. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Teman muda Xiaoyan, apakah saat ini kamu dapat melihat gulungan mana yang merupakan skill Do kelas Tian?" ucap Tang Shen. "Tidak, ke-10 gulungan ini semuanya adalah benda luar biasa. Bahkan dapat dikatakan bahwa gulungan-gulungan ini adalah skill Do atau metode Ki kelas tinggi yang pernah kulihat selama bertahun-tahun ini. Jelas ada yang melakukan sesuatu pada gulungan-gulungan ini. Tidak mudah untuk menangkapnya dengan tangan," ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dari inderanya, ke-10 sinar cahaya ini semuanya mengandung energi luar biasa yang sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Kemungkinan kelas skill Do atau metode Ki ini cukup tinggi. Menurut dugaan Xiaoyan, kemungkinan di antara skill Do yang telah dipelajarinya hanya keterampilan jagal dewa yang dapat dibandingkan dengannya. Jelas, kelas skill Do ini pasti tidak akan lebih lemah dari keterampilan jagal dewa. Itu memang layak menjadi peninggalan seorang elit Dao Zeng. Keterampilan Dao dan metode Ki yang begitu kuat adalah hal-hal yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa faksi yang kuat. Namun mereka muncul dalam jumlah yang begitu besar di sini, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyapu seluruh tempat di tengah kekacauan. Dia menemukan beberapa ahli sejati, aula jiwa, suku Pohon Iblis Surga, dan beberapa faksi lainnya tidak segera bertindak dan merebut gulungan-gulungan itu. Jelas bahwa mereka semua ingin menunggu orang-orang ini bertarung sampai mereka semua terluka sebelum bertindak. Teman muda Xiaoyan, kita akan bertindak sendiri-sendiri nanti dan melihat apakah kita bisa mendapatkan sebuah gulungan. Karena kita telah sampai ke reruntuhan kuno ini, tentu saja kita tidak boleh pulang dengan tangan kosong, bukan? Ucap Tang Shen sambil melihat sosok manusia yang terus-menerus memuntahkan darah dan jatuh ke tanah sambil tertawa. Xiaoyan tersenyum. Keterampilan Do kelas Tian memang memiliki daya tarik yang besar baginya. Dia tentu tidak akan menyerah jika memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Tepat saat Xiaoyan mengangguk, teriakan memilukan tiba-tiba terdengar di dalam aula besar. Mata semua orang buru-buru menoleh. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka dapat melihat bahwa boneka batu-batu di sekitar kursi batu itu sebenarnya telah sepenuhnya terbangun saat ini. Gelombang demi gelombang aura pembunuh yang luar biasa pekat menyebar. Boneka-boneka ini mulai membunuh orang-orang di sekitar mereka begitu mereka terbangun. Semua boneka ini memiliki kekuatan kelas Daozun. Aura yang terbentuk ketika mereka menyerang bersama sangat mengejutkan. Dalam sekejap, area dalam jarak 100 meter dari kursi batu itu diwarnai oleh darah segar berwarna merah terang. Bau darah yang kuat menyebar, menyebabkan hati seseorang menjadi sangat terkejut. Boneka-bonekanya telah terbangun, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengernyitkan alisnya erat-erat saat melihat situasi ini. Semua boneka ini memiliki kekuatan kelas Daozun. Saat ini, mereka semua telah terlibat dalam pembantaian. Mereka seperti harimau yang melompat ke kawanan kambing. Selain beberapa faksi besar, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang dapat melawan kekuatan mereka. Biasanya, mereka hanya akan bertukar 2 hingga 3 pukulan sebelum para ahli akan dirobek dengan paksa oleh boneka-boneka ini. Ini bukan boneka biasa.
masih ada sedikit kekuatan hidup yang tersisa di mata mereka, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menatap boneka terdekat di dekatnya yang sedang melakukan pembantaian liar. Matanya tiba-tiba menyapu ke arah mata boneka itu. Titik itu tidak memiliki lubang kosong seperti boneka lainnya. Sebaliknya, semacam hasrat membunuh yang sangat liar membara di sana. Ini adalah boneka manusia kuno. Boneka ini menggunakan metode khusus untuk mengekstrak jiwa seorang ahli dari tubuhnya dan menyegelnya di dalam tubuh boneka. Dengan cara ini, boneka yang diciptakan tidak hanya akan memiliki kesadaran, tetapi bahkan akan dapat menggunakan keterampilan Dao. Mereka jauh lebih merepotkan untuk ditangani dibandingkan dengan boneka biasa, ucap Tian Huo Zunze juga berbicara dengan wajah serius. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dengan lembut saat mendengar ini. Elit Doseng ini benar-benar memiliki taktik yang sangat kejam. Jika dikatakan seperti ini, bukankah itu berarti dia harus membunuh setidaknya selusin elit Dosun untuk menciptakan boneka-boneka ini? Situasi yang awalnya kacau di dalam aula besar yang luas itu menjadi semakin kacau karena keterlibatan boneka-boneka yang membantai semua orang dengan liar. Pada saat ini, para ahli itu yang awalnya ingin mendapatkan keuntungan dari usaha orang lain tidak bisa lagi hanya menonton dengan situasi di samping. Ini karena boneka-boneka kuat yang hanya tahu cara membunuh itu telah memasukkan mereka ke dalam jangkauan serangan. Aku akan bertindak lebih dulu untuk sementara waktu dan melihat apakah aku bisa merebut gulungan itu. Kalian semua tidak boleh bertindak. Kita tidak boleh serakah. Kalau tidak, kita hanya akan berakhir mengundang api dan membakar diri kita sendiri, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melirik aula besar yang kacau itu. Semua orang telah kehilangan akal sehat mereka di tengah 10 gulungan yang menari-nari di udara. Mata mereka merah saat mereka terus mengejar. Siapapun yang mendekati gulungan itu terlebih dahulu akan segera dikepung oleh orang-orang di belakang. Doki menyebar keluar dan orang-orang yang telah memperoleh gulungan itu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan teriakan menyedihkan sebelum dia langsung diledakkan menjadi gumpalan darah. Baiklah, kami mengerti. Semua orang mengangguk ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Jika mereka memperoleh terlalu banyak gulungan, mereka pasti akan menarik perhatian banyak mata merah. Pada saat seperti itu, tidak ada yang akan peduli dengan perbedaan kekuatan. Daya tarik dari skill Do kelas Tian sudah cukup untuk membuat mereka gila. Jawaban semua orang baru saja terdengar ketika lebih dari selusin sosok di depan tiba-tiba terhempas ke dalam kabut darah. Sosok abu-abu melesat keluar dengan kecepatan kilat dari dalam kabut darah. Tombak panjang yang meneteskan darah segar menusuk dengan dahsyat ke arah kelompok Xiaoyan disertai angin yang sangat kencang. Hati-hati, itu boneka manusia, ucap dokter peri kecil. Ekspresi dokter peri kecil sedikit berubah saat dia melihat sosok abu-abu yang bergegas mendekat. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di depan Xiaoyan. Setelah itu, dia langsung berlari ke depan dan menghalangi boneka manusia itu. Doki yang besar dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya dengan garis yang indah ke segala arah. Selama dokter peri kecil menghalangi boneka manusia ini, Xiaoyan telah mengambil kesempatan untuk menimbangnya dengan cepat. Sekarang, setelah dia berada dalam jarak yang dekat, dia akhirnya dapat melihat bahwa permukaan boneka-boneka ini tampak ditutupi oleh lapisan kain misterius berwarna putih keabu-abuan. Kain ini berkilau dengan kilau yang luar biasa. Selain lembut, kain ini juga memiliki kekuatan pertahanan yang cukup kuat. Bahkan serangan kekuatan penuh oleh Daozong tidak akan mampu merobek kain misterius semacam ini. Coba lihat apakah kau bisa mengendalikan boneka-boneka ini, ucap Tian Huo Zunze berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk cepat setelah mendengar ini. Sementara boneka manusia itu diganggu oleh dokter peri kecil, kekuatan spiritual dengan cepat melonjak keluar dari antara alis Xiaoyan. Setelah itu, kekuatan itu memasuki tubuh boneka itu dengan kecepatan seperti kilat. Namun, Xiaoyan tidak seberuntung terakhir kali. Dia bisa merasakan segel yang sangat kuat terletak di tempat di mana segel itu ditanam. Segel semacam ini pasti ditinggalkan secara pribadi oleh elit Doseng itu.
Oleh karena itu, segel itu memungkinkan boneka manusia ini untuk tetap melaksanakan perintah yang telah ditetapkan dengan cermat, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak mampu mengendalikan mereka. Segel itu terlalu kuat. Aku yang sekarang tidak mampu melepaskannya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menarik kembali kekuatan spiritualnya dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa sedikit menyesal. Jika dia mampu menaklukkan boneka manusia ini, tidak akan ada lagi orang di dalam aula besar ini yang memiliki kualifikasi untuk melawannya. Tian Wozunse dan yang lainnya sedikit kecewa, tetapi mereka akhirnya mengerti setelah memikirkannya. Boneka manusia ini adalah pertahanan terakhir elit Daoseng. Akan terlalu sulit dipercaya jika mereka dapat dikendalikan dengan mudah. Kita juga harus bersiap untuk bertindak. Aku akan bertanggung jawab untuk mengambil gulungan itu. Kalian semua harus membantuku menghalangi para ahli lainnya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melirik situasi dokter peri kecil. Boneka manusia itu cukup merepotkan. Jelas sangat sulit untuk menghabisinya dalam waktu singkat. Untungnya, dokter peri kecil tidak dalam bahaya. Oleh karena itu, Xiaoyan telah mengalihkan perhatiannya ke udara sekali lagi. Pada saat ini, Feng Qing'er, lembah sungai es, dan faksi lainnya tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Mereka semua telah bergabung dalam perebutan gulungan. Tian Wozunse dan yang lainnya hanya mengangguk setelah mendengar ini. Doki dalam tubuh mereka beredar dengan cepat. Mereka sadar bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk berhasil mendapatkan gulungan-gulungan itu dalam situasi yang kacau ini. Tatapan mata Xiaoyan menyapu udara sebelum berhenti pada seberkas cahaya merah. Seberkas cahaya itu sudah memiliki cukup banyak jejak darah di atasnya. Berdasarkan dugaan Xiaoyan, kemungkinan lebih dari 10 ahli telah tewas karenanya. Itu targetnya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan bergumam dalam hati. Gulungan ini berwarna merah terang dan ada aura liar yang ganas yang menyebar darinya. Kemungkinan besar itu terkait dengan afinitas api dan paling cocok untuk Xiaoyan. Selain itu, dibandingkan dengan gulungan lainnya, jumlah ahli yang mengincarnya lebih sedikit. Secara alami, tingkat kesulitan untuk merebutnya pun akan berkurang. Mata Xiaoyan bergerak mengikuti sinar merah terang yang berkedip-kedip. Sesaat kemudian, sinar cahaya akhirnya muncul di sekitar kelompok Xiaoyan setelah dihalangi oleh banyak ahli. Hentikan itu, ucap Xiaoyan. Teriakan tajam tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan saat sinar cahaya itu memasuki area di sekitar kelompok Xiaoyan. Teriakan Xiaoyan baru saja terdengar ketika api ungu coklat langsung keluar dari tubuhnya. Kakinya menghentak tanah dan lantai langsung retak menjadi debu. Tubuhnya seperti naga api raksasa yang dengan kuat menyerbu ke arah kerumunan yang menghalangi gulungan merah terang itu dengan cara yang paling brutal. Intervensi tiba-tiba Xiaoyan juga menarik perhatian banyak orang. Seketika, ekspresi sejumlah orang berubah sedikit. Aura dingin berkelebat di mata mereka. Mereka melambaikan lengan baju mereka. Pilar-pilar doki yang ganas menyerbu ke arah Xiaoyan dengan kejam disertai suara angin yang berhembus kencang. Mengingat kekuatan orang-orang ini, mereka biasanya tidak berani menyerang Xiaoyan. Namun, saat ini, semua orang menjadi gila karena daya tarik skill Douglas Tian. Tidak seorang pun akan peduli dengan status atau kekuatan orang lain. Oleh karena itu, mereka tidak ragu-ragu saat menyerang. Xiaoyan mendengus dingin saat melihat belasan pilar doki yang menyerbu. Dia menjentikan jarinya dan 5 pilar api berwarna ungu coklat melesat keluar dari permukaan tubuhnya. Setelah itu, pilar api itu bertabrakan hebat dengan beberapa pilar dan menghancurkan semuanya dengan mudah. Pilar api yang tersisa meledak dengan keras di tubuh mereka di tengah tatapan mata terkejut dari beberapa orang yang telah menyerang. Suhu yang menakutkan menyebabkan mereka berubah menjadi beberapa bola api. Serangan Xiaoyan yang tak kenal ampun membuat beberapa ahli yang bersiap menyerang berubah ekspresinya. Mereka sedikit tersadar. Seketika, mereka hanya bisa mengatupkan gigi dan perlahan-lahan menahan serangan yang menggelegak di telapak tangan mereka. Dengan bantuan penangkal sementara yang tercipta dari serangan kuat ini, naga api yang telah diubah Xiaoyan itu menyerang dengan brutal langsung ke kerumunan. Tubuhnya berkelebat dan ia bergegas menuju gulungan merah terang itu. Tindakan Xiaoyan juga menyebabkan satu-satunya elit Dosun yang hadir di lingkaran ini
memiliki ekspresi cekung. Dia telah mengejar gulungan merah terang ini sejak awal. Sebagai yang terkuat di kelompok ini, peluangnya untuk berhasil mendapatkannya cukup tinggi. Saat ini, intervensi tiba-tiba Xiaoyan ini juga telah membangkitkan hasrat membunuh yang kuat di dalam hatinya. Matanya berkedip saat dia mengepalkan tangannya. Sebuah kapak besar muncul di dalamnya. Teriakan rendah dan dalam terdengar dari ahli ini yang kekuatannya juga setara dengan Dousun bintang 1. Seketika, doki kuning tua keluar dari tubuhnya ke segala arah. Otot di tubuhnya juga bergerak aneh saat ini. Kekuatan mengerikan berkumpul dengan kecepatan seperti kilat. "Kalian semua harus pergi demi diri yang mulia ini," ucap pria itu. Dousun ini memiliki ekspresi yang gelap dan pekat. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di atas tangan Xiaoyan. Kapak besar di tangannya membawa kekuatan yang menakutkan yang dapat memotong langit dan bumi saat merebak udara dan dengan kejam menebas kepala Xiaoyan. "Kau pikir kau layak?" ucap Xiaoyan. Energi menakutkan yang tiba-tiba menyelimuti radius 100 kaki di sekitar Xiaoyan tentu saja menarik perhatiannya. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa suan berat muncul. Api ungu coklat melesat keluar dengan kecepatan seperti kilat dan berubah menjadi naga api yang berkelok-kelok di tubuh penguasa itu. "Enyahlah," ucap Xiaoyan. Teriakan kejam keluar dari mulut Xiaoyan. Penguasa berat itu membawa angin panas dan tajam saat bertabrakan dengan kapak pembuka gunung milik Dousun bintang 1 itu dengan cara yang paling ganas. Penggaris dan kapak itu bertabrakan. Suara logam yang menggetarkan bumi langsung meledak. Seketika, deyak angin yang kuat menyapu dari titik tabrakan. Para ahli di dekatnya langsung merasakan dada mereka sesak. Tubuh mereka tanpa sadar terlempar ke belakang. Tabrakan dahsyat ini juga menyebabkan ekspresi Dousun bintang 1 itu berubah. Seteguk darah merah segar langsung menyembur keluar. Ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Kekuatan Xiaoyan paling sebanding dengannya. Selain itu, ia ahli dalam benturan kekuatan langsung. Tanpa diduga, kekuatan ini sebenarnya tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di tangan Xiaoyan. Darah segar berjajaran. Aura Dousun bintang 1 itu langsung menjadi surut. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa dia telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan Xiaoyan demi gulungan itu. Seketika, dia hanya bisa mengatupkan giginya dengan enggan dan mundur. Begitu dia terluka di saat yang kacau ini, cukup banyak orang yang memanfaatkannya dan menyerang. Dia telah melihat cukup banyak ahli dengan kekuatan yang sama seperti dirinya diserang oleh 100 orang sebelumnya. Pada akhirnya, para Dousun elit ini yang biasanya berdiri tinggi di atas hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan. Xiaoyan membalikkan tangannya setelah penggarisnya langsung memaksa Dousun bintang 1 itu kembali. Dia sekali lagi menyimpan penggaris suan berat ini ke dalam cincin penyimpanannya. Dia mengepalkan tangannya sedikit dan merasakan sedikit mati rasa. Hatinya tanpa sadar merasa sedikit terkejut dengan kekuatan Dousun bintang 1 ini. Dia telah mengonsumsi banyak harta alam selama bertahun-tahun ini. Oleh karena itu, hal itu mengakibatkan tubuh fisiknya menjadi luar biasa kuat. Meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan Xian, agak sulit untuk menemukan seorang ahli dengan level yang sama yang memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Mata Xiaoyan dengan cepat beralih ke lokasi gulungan merah terang setelah berhasil memaksa harimau yang menghalangi jalan itu mundur. Makhluk ini sangat lincah. Ia masih bisa melarikan diri dengan sangat gembira meskipun ada usaha gabungan dari begitu banyak ahli. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya bahkan sampai sekarang. Sebaliknya, beberapa orang yang terlalu dekat dengannya akhirnya terluka parah karena usaha gabungan dari para ahli lainnya. Xiaoyan tiba-tiba menghentakkan kaki di udara kosong saat melihat pemandangan ini. Ia sekali lagi berubah menjadi naga api berwarna ungu kecoklatan yang melesat menuju gulungan itu. Orang-orang yang menghalanginya di sepanjang jalan langsung terlempar olehnya. Di bawah tindakan brutal ini, ia telah menyerbu ke tempat terdekat dengan gulungan itu dalam sekejap mata. "Bocah, kau cari mati," ucap beberapa orang yang melihat tindakan Xiaoyan. Para ahli di sekitar dengan mata merah darah segera berteriak marah saat melihat Xiaoyan menyerang dalam jarak 20 kaki dari gulungan merah terang itu. Doki yang kuat meletus. Seketika mereka melesat ke arah Xiaoyan dari segala arah.
Momentum dari serangan gabungan oleh hampir 100 ahli itu sangat spektakuler. Dengan Doki berskala besar yang menghantam, bahkan ekspresi Soyen pun berubah sedikit. Namun, dia tidak langsung membalikkan tubuhnya. Dia sekali lagi melangkah maju. Tangannya yang besar dengan lembut meraih gulungan merah terang yang berterbangan di sekitarnya. Doki dari seluruh tempat tiba dalam sekejap. Tepat ketika serangan ini hendak mendarat di tubuh Soyen, ruang di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Tianhuo Sunse, Xian, Qinglin, dan yang lainnya dengan cepat muncul. Dengan upaya gabungan mereka, perisai energi pikiran segera terbentuk. Doki yang tak terhitung jumlahnya menghantam perisai cahaya dengan keras, menyebabkan perisai cahaya terus meletus menjadi gelombang riak. Namun, perisai cahaya itu akhirnya berhasil bertahan dan tidak hancur. Berkat usaha bersama dari beberapa orang, mereka berhasil menahan serangan gabungan dari banyak ahli. Memanfaatkan kesempatan untuk menangkis, tangan besar Soyen akhirnya mendarat di gulungan merah terang itu. Namun, tepat saat tangan Soyen baru saja menyentuh gulungan itu mengeluarkan suara mendesis dan melesat maju seperti ikan sebelum dia bisa mengepalkan tangannya. Gulungan itu sekali lagi lolos dari area yang dikuasai Soyen. Wajah Soyen menjadi dingin saat melihat ini. Tangannya melengkung membentuk cakar dan dengan kasar meraih gulungan merah terang yang telah melesat keluar. Dengan genggaman ini, ruang itu sedikit beriak. Ruang di sekitar gulungan itu langsung menjadi tertekan. Itu membentuk sangkar spasial sempit yang memerangkap gulungan itu di dalamnya. Kemarilah. Teriakan dingin keluar dari mulut Soyen. Kekuatan hisap dari telapak tangannya melonjak. Kekuatan yang menakutkan langsung menarik gulungan merah terang itu ke dalam ruang yang tertekan. Setelah itu, gulungan itu hanya bisa berubah menjadi cahaya merah terang yang melesat ke arah telapak tangan Soyen. Sosok Soyen bergerak, tangannya kembali terkepal. Setengah dari gulungan merah terang itu akhirnya mendarat di tangannya. Namun, dia baru saja mengarahkan sedikit tenaga ketika ekspresinya berubah tiba-tiba. Ini karena sebuah tangan besar yang keriput mencengkram erat sisi lain gulungan itu. Hei, bukankah kamu terlalu naif jika hanya ingin menikmati harta karun itu sendirian? Soyen mengangkat matanya dengan cepat saat mendengar tawa dingin yang agak familiar ini. Dia menemukan bahwa orang yang telah ikut campur sebenarnya adalah kepala sekte Swan mendalam, yaitu Jantianan. Jantianan menampakkan senyum dingin dan gelap saat melihat Soyen menoleh. Tangannya yang siap bertarung dengan cepat mengencang dan dia dengan kasar melayangkan pukulan ke kepala Soyen tanpa gerakan apapun. Melihat posisinya, jelas bahwa dia berencana untuk menghancurkan kepala Soyen dengan satu pukulan. Kau mencari kematian, ucap Soyen. Kilatan dingin melintas di mata Soyen saat melihat taktik kejam Jantianan. Cahaya keemasan segera muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Tinju Jantianan mendarat keras di sesosok tubuh sambil disertai suara logam yang jelas. Boneka, gumam Jantianan. Ekspresi Jantianan sedikit berubah saat dia melihat boneka iblis langit berwarna emas gelap yang muncul di depannya. Dia buru-buru menarik tinjunya. Namun boneka iblis langit yang mengikutinya dari belakang juga dengan kasar melemparkan tinju logamnya yang menakutkan ke arah kepalanya. Ekspresi Jantianan berubah drastis saat merasakan kekuatan mengerikan dari tinju boneka iblis langit. Dia hanya bisa mengeluarkan kutukan yang sangat keras. Seketika, dia melepaskan gulungan yang dipegangnya erat-erat tanpa mau melepaskannya. Tubuhnya segera terdorong mundur dengan cepat. Soyen mencengkeram gulungan itu dengan kuat setelah Jantianan melepaskannya. Api ungu coklat menyebar keluar dari telapak tangannya dan menekan gulungan itu dengan kuat. Sesaat kemudian, daya tahan gulungan merah terang itu akhirnya melemah secara bertahap. Soyen menghela nafas lega ketika gejala gulungan itu benar-benar menghilang. Gulungan itu dengan cepat disimpan ke dalam cincin penyimpanannya di depan mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, aura yang luas dan perkasa melonjak keluar dari tubuhnya tanpa hambatan apapun. Api ungu coklat berlama-lama di sekitar tubuhnya. Kekuatan ini menyebabkan mata merah darah para ahli di sekitarnya berangsur-angsur menjadi tenang. Sesaat kemudian, dia melirik Tianhuo Sunse yang tidak jauh darinya. Akhirnya,
dia hanya bisa melambaikan tubuhnya dengan enggan dan kemudian pergi. Dia mulai memaksimalkan waktu yang tersisa dan mengambil gulungan lainnya. Ekspresi Soyeon sedikit rileks saat melihat kawanan serigala rakus itu mundur setelah dihalangi. Dia mungkin tidak takut dengan kekuatan masing-masing orang ini. Namun, jika 100 orang dari mereka menyerang bersama-sama, bahkan dia akan merasa sedikit kesulitan. Bajingan tua, karena kau sudah menyerang, kau tidak perlu kembali, ucap Soyeon. Ekspresi Soyeon tiba-tiba menjadi sangat dingin setelah menyimpan gulungan itu. Matanya beralih ke Jantianan yang tampak agak menderita di bawah serangan boneka setan langit. Niat membunuh seketika melonjak di matanya.